Untuk yang keempat yaitu manajemen konflik. Konflik dalam sebuah bisnis memang sangat rawan, mengingat persaingan bisnis yang amatlah ketat menjadi konflik tak dapat dihindari, tetapi konflik dapat diatasi dengan baik jika ada yang mengatur atau istilahnya ada yang memanajemen atau manajer yang mengatur. Dalam dunia bisnis sering disebut manajemen konflik. Manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau kelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi atau bahkan lebih buruknya dapat menghancurkan suatu organisasi tersebut. Sedangkan menurut ahli Howard Ross, manajemen manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau mungkin tidak menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Tipe manajemen konflik yang harus diketahui dalam manajemen konflik ada beberapa tipe yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Ada 6 macam tipe manajemen konflik, yaitu yang pertama, akomodating. Akomodating adalah merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat di konflik tersebut nantinya akan digunakan untuk musyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut, namun tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Namun hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang terkonflik. Jadi hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan dan pihak lain dirugikan gitu. Untuk yang kedua adalah avoiding. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Jadi upaya sebisa mungkin konflik tersebut dihindarkan dari suatu organisasi tersebut. Untuk yang ketiga yaitu compromising. Berbeda dengan accommodating, cara ini lebih memerhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dan tetap mementingkan kepentingan bersama menjadi cara yang adil bagi semua pihak yang sedang berkonflik. Cara ini akan memberikan solusi bagi semua pihak. Ada 4 kompromi, yaitu separasi, atrasi, menyogok, dan mengambil keputusan secara kebetulan. Yang pertama, separasi, artinya pihak yang terlibat konflik dipisahkan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Yang kedua yaitu atrasi, artinya pihak yang berkonflik setuju dengan keputusan yang diambil pihak ketiga atau penengah. Yang ketiga adalah mengambil keputusan berdasarkan faktor kebetulan. Dengan cara ini bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, tapi tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Yang keempat adalah menyogok, merupakan memberikan imbalan untuk pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan pihaknya dapat dimenangkan dalam konflik tersebut. Hal ini mungkin curang, tetapi tergantung pihak masing-masing yang menyelesaikan. Namun kalau di Islam mungkin tidak boleh seperti itu. Untuk yang tipe berikutnya yaitu collaborating. Collaborating merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama, jadi tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Untuk yang berikutnya yaitu competing. Competing adalah cara yang dilakukan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua belah pihak, dan yang pasti ada kalah dan ada yang menang. Jadi tidak efisien kalau menggunakan tipe yang ini. Tipe yang berikutnya yaitu
Conglomeration. Conglomeration merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Tentunya cara ini akan lebih memakan banyak waktu dan tenaga. Untuk yang berikutnya yaitu strategi manajemen konflik. Selain cara menyelesaikan konflik yang ada, Anda juga harus memperhatikan awal mula terjadinya konflik tersebut. Kita harus mempelajari agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik tersebut, sehingga konflik tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan memuaskan semua pihak yang sedang berkonflik, dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengenali terjadinya konflik. Yang pertama yaitu pengenalan. Sebelum masuk lebih dalam ke konflik yang sedang terjadi, terlebih dahulu Anda harus tahu akar atau awal mula konflik terjadi dan juga harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum dan sedang terjadi. Dengan demikian ini Anda akan memperoleh informasi awal terjadinya konflik. Yang kedua adalah diagnosa. Jika sudah mendapatkan informasi yang ingin diperoleh seperti siapa yang berkonflik, apa konfliknya, dan awal mula terjadinya konflik, langkah selanjutnya adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang ketiga, menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah disepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak memberatkan salah satu pihak atau tidak menguntungkan salah satu pihak saja, dan juga harus ada pihak penengahnya. Untuk yang keempat yaitu setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati bersama. Kesepakatan yang diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi di kemudian hari, bahkan diharap juga tidak akan memperluas konflik tersebut. Untuk yang kelima, evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukan evaluasi bersama-sama, musyawarahkan hal-hal yang bisa menghindari konflik lagi ke depannya. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi. Fungsi manajemen konflik. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan karyawan. Yang ketiga adalah melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Yang keempat adalah meningkatkan rasa saling menghormati.